Halo teman-teman semua pengguna Mayar, kembali lagi bersama saya Aldo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kelas cohort base atau bootcamp menggunakan fitur yang ada di Mayar. Baik, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan teman-teman login terlebih dahulu ke dalam platform Mayar. Jika teman-teman sudah login ke dalam platform Mayar, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard atau beranda Mayar. Untuk membuat kelas cohort base atau bootcamp menggunakan fitur Mayar, silakan teman-teman klik button produk yang ada di bagian kanan atas, lalu memilih kelas cohort atau bootcamp. Selanjutnya akan muncul form modal yang dimana digunakan untuk membuat kelas cohort atau bootcamp. Silakan teman-teman lengkapi dan isi field-field yang dibutuhkan untuk membuat kelas cohort base atau bootcamp. Di sini saya akan coba mengisi mulai dari judul atau nama bootcamp terlebih dahulu. Karena saya sudah menyiapkannya, jadi saya tinggal menyalinnya saja. Oke, kita lanjut ke bagian kategori. Untuk kategori sendiri, silakan teman-teman isi sesuai dengan bootcamp yang teman-teman buat. Untuk contoh, di sini saya akan mengisi teknologi dan software. Oke, sekarang kita ke bagian harga. Bagian harga akan saya contohkan sebesar Rp10.000. Selanjutnya kita ke bagian deskripsi, karena saya sudah menyiapkan deskripsinya, jadi saya tinggal menyalinnya saja. Lanjut ke bagian cover. Untuk bagian cover di sini silakan teman-teman pilih gambar yang nantinya digunakan sebagai cover. Oke, teman-teman juga dapat memilih video dari YouTube untuk digunakan sebagai cover video. Mungkin untuk contoh akan saya kosongkan saja. Kita lanjut ke bagian instruksi. Untuk instruksi sendiri merupakan catatan yang nantinya akan dilihat oleh pendaftar atau peserta setelah melakukan pendaftaran. Teman-teman bisa memasukkan instruksi berupa masuk ke Zoom, lalu link gabung grup WhatsApp, formulir Google, serta kontak customer support dari kelas bootcamp yang teman-teman buat. Di sini saya sudah menyiapkannya, saya akan menyalinnya saja. Oke, kita lanjut ke bagian syarat dan ketentuan. Jika teman-teman ingin mengisi syarat dan ketentuan, silakan teman-teman isi dan lengkapi fieldnya. Jika tidak, teman-teman juga bisa mengkosongkan. Karena saya sudah menyiapkannya, mungkin saya akan mengisinya. Oke, akan saya rapikan terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya kita ke bagian mulai pendaftaran. Di sini teman-teman diharuskan untuk menentukan tanggal mulai pendaftaran dari kelas bootcamp yang teman-teman buat. Oke, untuk contoh mungkin saya akan mengisi mulai dari hari ini. Selanjutnya teman-teman juga dapat menentukan batas pendaftaran dari kelas bootcamp yang teman-teman buat. Jika teman-teman isi, maka pendaftaran akan terbuka sampai tanggal pendaftaran atau tanggal batas pendaftaran yang teman-teman buat. Jika teman-teman kosongkan, maka batas pendaftaran akan terbuka terus. Jadi untuk contoh akan saya isi hingga tanggal 7. Oke. Baik. Selanjutnya kita ke bagian tanggal mulai pembelajaran. Di sini teman-teman diharuskan memilih tanggal mulai pembelajaran dari kelas bootcamp yang teman-teman buat. Untuk contoh mungkin akan saya samakan saja mulai dari tanggal 5 hari ini. Oke. Untuk batas pembelajaran, teman-teman juga bisa mengisinya atau mengkosongkannya. Untuk contoh, saya akan mengisi hingga minggu depan, tanggal 13. Baik, selanjutnya kita ke bagian maksimum jumlah peserta atau kuota. Jika teman-teman mengisi maksimum jumlah peserta atau kuota,
Maka apabila pendaftar telah mencapai batas dari jumlah peserta yang teman-teman tentukan, pendaftaran akan tertutup secara otomatis. Namun apabila teman-teman kosongkan, maka jumlahnya adalah unlimited. Mungkin untuk contoh akan saya kosongkan saja. Selanjutnya yang terakhir ada redirect URL. Untuk redirect URL ini juga opsional, bisa teman-teman isi atau tidak. Jika teman-teman isi, maka pelanggan nantinya akan dibawa ke halaman redirect URL yang teman-teman isi ini setelah melakukan pembayaran. Untuk contoh mungkin akan saya kosongkan juga. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat kelas, cohort, atau bootcamp. Oke, baik. Jika teman-teman sudah berada di halaman seperti ini, tandanya teman-teman telah berhasil membuat kelas bootcamp menggunakan fitur Mayar. Selanjutnya, saya akan coba mencontohkan bagaimana cara mengedit landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang sudah teman-teman buat. Sebelum kita mengedit landing atau promotion page-nya, saya akan coba mengakses landing atau promotion page-nya dari kelas bootcamp yang sudah kita buat. Silakan teman-teman copy URL yang ada di bagian sebelah sini, atau teman-teman bisa mengklik button copy halaman kelas. Jika sudah, silakan teman-teman pastekan di browser teman-teman masing-masing. Baik, dapat dilihat di sini ini merupakan halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Oke, sekarang saya akan coba mengedit landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Caranya silakan teman-teman kembali ke halaman Mayar. Oke, jika sudah, silakan teman-teman scroll ke bawah hingga menemui bagian landing atau promotion page. Untuk mengedit landing atau promotion page, teman-teman bisa menambahkan instruktur, silabus, kelas ini cocok, lalu outcome, FAQ, serta yang terakhir ada rating dan testimonial. Untuk contoh, saya akan coba menambahkan instruktur terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik button instruktur, maka akan muncul pemoda untuk membuat instruktur. Selanjutnya, silakan teman-teman klik button tambah instruktur. Baik, maka akan muncul field yang dimana kita diharuskan untuk mengisi field tersebut untuk menambahkan instruktur yang baru ke dalam kelas, cohort, atau bootcamp yang telah kita buat. Yang pertama, mulai dari nama instruktur terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya, jadi saya tinggal menyalinnya. Lalu ke pekerjaan atau jabatan instruktur. Selanjutnya ke bagian profil pengajar. Dan yang terakhir ada foto profil instruktur. Oke, baik. Jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah instruktur. Dapat dilihat di sini kita telah berhasil menambahkan instruktur yang baru. Oke, selanjutnya saya akan coba menambahkan silabus ke dalam landing atau promotion page kelas bootcamp yang telah kita buat. Silakan teman-teman klik button silabus, maka akan muncul form modal untuk membuat silabus. Silakan teman-teman klik button tambah silabus. Maka akan muncul field-field yang dimana kita diharuskan mengisi field tersebut untuk membuat silabus baru ke dalam landing atau promotion page kelas bootcamp yang telah kita buat. Silakan teman-teman isi mulai dari judul terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya juga, jadi saya tinggal mengkopinya saja. Lalu ke bagian deskripsi. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik button simpan. Baik, dapat dilihat di sini kita telah berhasil menambahkan silabus baru ke halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah kita buat. Selanjutnya silakan teman-teman mengklik button kelas ini cocok untuk, yang dimana fungsinya untuk menambahkan target audiens ke halaman landing atau promotion page kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Oke, jika sudah, selanjutnya silakan teman-teman klik button tambah target audience. Maka akan muncul field yang dimana kita diharuskan untuk mengisi field tersebut untuk menambahkan target audience yang baru.
Yang pertama mulai dari judul terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Lalu ke bagian deskripsi. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah. Mungkin untuk contoh, saya akan menambahkan satu lagi target audience ya. Silakan teman-teman klik button tambah target audience. Lalu lengkapi field yang dibutuhkan mulai dari judul terlebih dahulu. Lanjut ke bagian deskripsi. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah kembali. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik button simpan target audience. Maka berhasil menambahkan target audience atau kelas ini cocok untuk ke halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan coba menambahkan outcome ke halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah kita buat. Caranya silakan teman-teman klik button outcome, maka akan muncul form modal untuk membuat outcome. Langkah selanjutnya silakan teman-teman klik button tambah outcome. Nanti akan muncul field-field untuk mengisi outcome yang baru. Yang pertama mulai dari judul terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya juga, jadi saya tinggal menyalinnya. Lalu akan saya pastekan di sini. Lanjut ke bagian deskripsi. Oke, baik. Jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah. Baik, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik button simpan outcome. Maka teman-teman berhasil menambahkan outcome ke halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Selanjutnya kita akan coba menambahkan FAQ ke halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah kita buat. Caranya adalah silakan teman-teman klik button FAQ, maka akan muncul form modal untuk membuat FAQ ke halaman landing atau promotion page. Selanjutnya silakan teman-teman klik button tambah FAQ. Dan silakan teman-teman lengkapi field-field yang dibutuhkan untuk menambah FAQ yang baru. Yang pertama mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Sudah menyiapkannya, jadi saya tinggal menyalinnya saja. Lalu ke bagian jawaban. Oke. Selanjutnya, silakan teman-teman klik button tambah. Dan untuk contoh, saya akan coba menambahkan satu lagi FAQ yang baru dengan mengklik button tambah FAQ. Selanjutnya saya akan coba mengisi field pertanyaan terlebih dahulu. Lanjut ke bagian jawaban. Oke, baik. Jika sudah, silakan teman-teman klik button tambah. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman klik button simpan FAQ. Oke, maka teman-teman berhasil membuat FAQ yang baru yang nantinya akan ditampilkan di halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Dan yang terakhir ada rating dan testimonial. Untuk rating dan testimonial ini, teman-teman dapat memilih ulasan yang nantinya akan ditampilkan sebagai testimoni pada halaman landing kelas. Karena di sini saya belum memiliki rating atau testimonial dari customer saya, maka akan saya kosongkan terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan coba lihat ke halaman landing atau promotion page dari yang tadi sudah kita edit. Akan coba saya refresh terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat di sini kita telah berhasil mengedit halaman landing atau promotion page dari kelas bootcamp yang telah kita buat. Mulai dari kelas ini cocok untuk, lalu manfaat atau outcome yang didapat. Setelah itu ada silabus, profil pemateri, dan terakhir ada FAQ yang tadi telah kita buat. Oke. Baik, selanjutnya saya akan coba kembali ke halaman kelas bootcamp yang tadi telah kita buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di kelas bootcamp atau cohort base yang ada di Mayar. Yang pertama, teman-teman dapat membuat sesi meeting yang ada di kelas bootcamp teman-teman masing-masing. Caranya, silakan teman-teman klik tab sesi meeting. Selanjutnya, klik button buat sesi. Maka akan muncul form modal untuk membuat sesi. Silakan teman-teman lengkapi field-field yang dibutuhkan. Yang pertama mulai dari judul sesi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya, jadi saya tinggal menyalinnya.
Lanjut ke bagian deskripsi. Oke, sudah, kita lanjut ke bagian link sesi. Untuk link sesi di sini teman-teman dapat menggunakan Zoom, Google Meet, YouTube Live, dan semacamnya. Untuk contoh, saya sudah menyiapkan link sesi yaitu Google Meet. Oke, selanjutnya silakan teman-teman tentukan waktu mulainya kapan. Saya akan contohkan tanggal 6 dengan jam 9. Setelah itu waktu selesai. Mungkin untuk contoh akan saya kosongkan. Selanjutnya ke bagian nama pemateri. Untuk nama pemateri mungkin akan saya samakan seperti nama instruktur yang telah tadi kita buat. Begitu juga dengan profil pemateri. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button buat sesi. Baik, dapat dilihat di sini kita telah berhasil membuat sesi pertama di kelas bootcamp yang telah kita buat. Untuk sesi sendiri, apabila teman-teman telah berhasil membuat sesi, maka di sini akan mendapatkan link absensi secara otomatis. Yang dimana link absensi ini akan digunakan sebagai peserta untuk mengisi absensi, kehadiran, dan juga mengisi feedback kepada kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Mungkin akan saya coba akses link absensinya. Oke, ini untuk halaman dari link absensinya, yang dimana si peserta nanti diharuskan untuk mengisi email terlebih dahulu dan memasukkan feedback. Setelah itu, silakan teman-teman klik button tandai hadir. Lalu, teman-teman juga dapat melihat presentasi absensi dengan mengklik button detail. Oke, dapat dilihat di sini presentasi kehadiran atau absensi dari sesi pertama. Dan teman-teman juga dapat melihat daftar hadir di bagian tabel bagian bawah. Bagian daftar hadir dan juga saran. Oke, selanjutnya saya akan coba menambahkan modul di kelas bootcamp yang telah kita buat. Caranya, silakan teman-teman klik tab modul. Selanjutnya, klik button tambah bab. Oke, di sini kita diharuskan untuk membuat bab terlebih dahulu. Silakan teman-teman lengkapi field-field untuk membuat bab, mulai dari judul terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan. Lalu kita ke bagian deskripsi. Untuk deskripsi sudah saya siapkan juga. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik button buat bab. Oke, dapat dilihat di sini kita telah berhasil membuat bab di kelas bootcamp yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan coba menambahkan modul dari bab yang telah kita buat. Caranya, silakan teman-teman klik button tambah modul. Untuk tambah modul sendiri, di sini terdapat 4 format. Yang pertama mulai dari teks, embed berupa video dari YouTube, lalu files, dan juga audio. Mungkin untuk contoh di sini saya akan hanya menambahkan teks dan juga file. Mungkin mulai dari teks terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba membuat modul teks dan saya akan coba menginputkan judulnya terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkannya. Lalu ke bagian konten. Oke, baik. Untuk konten sendiri, teman-teman bisa melakukan styling, yang dimana teman-teman dapat mengatur atau mengedit format penulisan dari konten yang ingin teman-teman buat di kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Saya akan coba saya rapikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya telah menyelesaikan styling dan merapikan format penulisan dari konten yang akan saya upload nanti. Selanjutnya, silakan teman-teman scroll ke bawah, maka teman-teman akan melihat
opsi switch, yang dimana di sini opsi switch yang pertama yaitu pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi ini. Ini jika teman-teman ingin mengaktifkannya, tinggal mengklik buttonnya saja. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan saja. Selanjutnya, opsi switch yang kedua yaitu pengunjung situs dapat preview materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan juga. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul teks. Baik, dapat dilihat di sini kita telah berhasil menambahkan modul berupa format teks. Selanjutnya saya akan coba menambahkan modul dengan format files. Silakan teman-teman klik button tambah modul, lalu pilih files. Maka akan muncul form modal untuk membuat modul dengan format files. Saya akan lengkapi judulnya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya kita ke bagian sumber file. Untuk sumber file sendiri teman-teman bisa memilih file lama atau unggah baru. Di sini saya akan mencontohkan unggah baru. Jika teman-teman memilih unggah baru, maka akan muncul field baru untuk memilih atau mengupload file baru dari device teman-teman masing-masing. Di sini sudah saya siapkan. Oke, jika sudah, di sini juga terdapat opsi switch yang dimana sama seperti yang tadi. Yang pertama yaitu pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan. Lalu yang terakhir ada pengunjung situs dapat preview materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya nonaktifkan saja atau disable. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul files. Baik, dapat dilihat di sini kita telah berhasil menambahkan atau membuat modul dengan format files. Selanjutnya, saya akan coba menambahkan tugas untuk kelas bootcamp yang telah kita buat. Caranya, silakan teman-teman klik tab assignment. Selanjutnya, klik button tambah tugas. Oke, maka akan muncul form modal untuk membuat tugas. Silakan teman-teman lengkapi field-field yang dibutuhkan. Yang pertama mulai dari judul terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Lalu untuk tugasnya sudah saya siapkan juga. Untuk tugasnya sendiri teman-teman juga bisa melakukan styling. Oke, untuk contoh saya akan hanya membuat 2 pertanyaan saja. Oke, selanjutnya ada file pendukung. Mungkin untuk contoh akan saya kosongkan. Kita lanjut ke bagian tanggal mulai. Untuk tanggal mulai sendiri akan saya tentukan mulai dari hari ini. Dan tanggal akhir deadline-nya mungkin akan saya atur tanggal 7. Oke. Selanjutnya akan ada opsi switch juga yang dimana teman-teman dapat mengatur apakah tugas ini diwajibkan atau tidak. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan saja. Oke. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat tugas. Oke, maka teman-teman berhasil membuat tugas di dalam kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Oke, di sini juga teman-teman dapat melihat nilai dari peserta yang telah mengerjakan tugas yang telah teman-teman buat. Teman-teman juga dapat melihat daftar peserta di bagian tab peserta, dan juga teman-teman dapat melihat analitik dari kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Baik, mungkin untuk contoh, saya akan coba melakukan pembayaran dan saya akan coba mengilustrasikan bahwa saya sebagai customer atau pendaftar di kelas bootcamp yang telah teman-teman buat. Oke, saya akan kembali ke halaman landing page atau promotion page. Akan saya coba refresh terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang saya akan coba mendaftar di
kelas bootcamp yang tadi telah kita buat. Caranya, silakan teman-teman klik button daftar sekarang. Oke, maka teman-teman akan didirect ke halaman checkout dari kelas bootcamp yang telah kita buat tadi. Di sini teman-teman diharuskan untuk menginputkan data-data terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Yang pertama mulai dari email, lalu ada nama, setelah itu nomor telepon. Jika sudah, silakan teman-teman pilih metode pembayaran. Di sini saya akan coba memilih metode pembayaran menggunakan kris. Oke. Jika teman-teman sudah memilih metode pembayaran, selanjutnya silakan teman-teman klik button bayar. Baik, maka teman-teman akan mendapatkan QR code yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Di sini saya akan coba melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, baik, dapat dilihat di sini saya telah melakukan pembayaran. Dan apabila teman-teman telah melakukan pembayaran, maka teman-teman akan mendapatkan resi pembayaran bahwa pembayaran telah sukses dilakukan. Sini teman-teman dapat melihat instruksi yang tadi telah kita inputkan. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam kelas bootcamp yang tadi telah kita buat. Caranya, silakan teman-teman klik button masuk ke kelas yang ada di resi pembayaran. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman kelas bootcamp yang tadi telah kita buat. Dapat dilihat di sini mulai dari sesi meeting, modul yang telah kita buat, dan juga tugas yang tadi telah kita buat. Mungkin saya akan coba mereview satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama mulai dari sesi meeting terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dilihat ini merupakan halaman dari sesi meeting yang tadi telah kita buat. Di sini dapat dilihat mulai dari deskripsinya, lalu URL meet-nya, waktu, nama pemateri, dan juga profil pemateri. Lanjut kita ke bagian modul. Untuk modul sendiri, ini merupakan modul dari kelas bootcamp yang tadi telah kita buat. Dapat dilihat di sini dari judul babnya, dan juga di sini terdapat dua modul. Yang pertama dengan format teks. Lalu yang kedua dengan format files. Oke, dapat dilihat di sini. Teman-teman juga dapat mendownload modul tersebut dengan mengklik button download file. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke halaman tugas. Baik, ini merupakan halaman tugas yang tadi telah kita buat. Dapat dilihat di sini terdapat dua soal dari tugas yang telah kita buat. Kita akan coba mengisi tugas tersebut dengan mengklik button buat submission. Oke, kita akan coba judul yang pertama. Baik, di sini saya sudah melakukan pengisian jawaban dari soal tugas yang telah dibuat. Teman-teman juga dapat mengupload attachment atau file dari tugas yang telah teman-teman kerjakan. Oke. Jika sudah, silakan teman-teman klik button kirim jawaban. Baik, dapat dilihat di sini submission yang telah kita upload atau yang telah kita buat dengan status yang belum dinilai. Oke, sekarang saya akan coba kembali ke halaman kelas bootcamp yang telah kita buat tadi untuk memberikan nilai dari tugas yang telah kita buat. Oke, akan saya coba refresh. Oke, dapat dilihat di sini tabel dari daftar submission telah terisi.
Saya akan coba memberikan nilai dari peserta yang telah memberikan atau mengirimkan jawaban dari tugas yang telah saya berikan. Dengan mengklik button beri nilai, oke, di sini teman-teman dapat mengatur grade penilaian sesuai dengan jawaban yang telah diisi oleh peserta. Saya akan coba isi 100 dengan komentar atau catatan. Selanjutnya, silakan teman-teman klik button beri nilai. Oke, dapat dilihat di sini status atau grade dari peserta berubah menjadi 100. Dan peserta pun dapat melihat nilai yang telah diberikan. Oke, dapat dilihat di sini status yang tadinya belum dinilai berubah menjadi sudah dinilai dengan nilai 100 dan feedback yang diberikan yaitu luar biasa. Oke. Peserta juga dapat memberikan overall rating atau review dari kelas bootcamp yang telah dibuat tadi. Caranya masuk ke halaman overall rating dan review, lalu klik button beri ulasan. Oke, di sini saya akan coba mengisi tentang 5. Baik. Jika sudah, silakan teman-teman klik button kirim. Baik. Dapat dilihat di sini kita telah berhasil menambahkan ulasan dari peserta. Dan kita juga dapat menambahkan atau menampilkan ulasan tersebut di halaman landing atau promotion page yang telah kita buat. Caranya kembali ke halaman kelas yang tadi kita buat, lalu ke bagian detail, setelah itu scroll ke bawah ke halaman atau ke bagian landing atau promotion page. Selanjutnya klik button rating dan testimonial. Oke, kita pilih. Oke, setelah itu kita klik button simpan testimoni. Baik, kita telah berhasil membuat atau menambahkan rating dan testimonial ke halaman landing atau promotion page. Ya, akan saya coba lihat. Sebentar. Saya coba akses di sini. Oke, dapat dilihat di sini terdapat review atau rating yang tadi telah ditambahkan.